Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, seiman dan setanah air, mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas kilas tentang peristiwa persekusi yang terjadi di Karawang tadi malam, ya, pada malam Minggu, ya, terhadap 2 orang anggota GP Ansor yang dihadang dan diserang oleh Muhibin, ya. Ini sekitar 100 orang lebih ini pelakunya ini. Muhibin ini memang sudah diprovokasi, ya, sudah didoktrin oleh para habaib yang mengaku dirinya habaib, ya, mungkin karena untuk mempertahankan nasabnya ini, ya, yang sudah jelas tidak bisa dipertahankan, ini semakin tidak bisa dipertahankan, ya. Jadi mereka sudah tidak bisa membuktikan nasab yang benarnya, keaslian atau kebenaran dari nasabnya, malah ditunjukkan dengan bukti-bukti yang malah tidak mencerminkan, yang malah bertolak belakang, ya. Jadi kebusukan dari kebohongan nasabnya udah semakin jelas. Ya mungkin beginilah, ya, beginilah caranya Allah memberi peringatan dan mempermalukan, ya, kelompok orang yang batil, ya, kelompok orang yang batil, ya, orang yang salah, apalagi telah melakukan pelecehan terhadap kekasihnya, oleh kekasih Allah. Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah, dan mereka ini yang mengaku Muhibin, yang mengaku keturunan Rasulullah ini adalah melecehkan, ya, merendahkan, ya, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu mungkin Allah sendiri tidak rela, ya, kekasihnya dianiaya, disepelekan, ya, oleh orang-orang, oleh manusia, makhluknya, ya, ciptaannya, ya. Untuk itu mungkin diberi peringatan agar kembali ke jalan yang benar, ya, disuruh membuktikan oleh para kiai, oleh Kiai Haji Madudin membuktikan kebenaran daripada nasabnya, tidak mampu, ternyata memang bohong, memang tidak punya kebenaran nasabnya, yang ada malah menunjukkan bukti-bukti kebohongannya, yang memperkuat kebohongannya, yang memperjelas kebohongannya, ya. Inilah dan memang seperti inilah, ya. Seperti inilah peringatan dari Allah. Mungkin ketika Allah memberi peringatan karena telah menggunakan nama baik kekasihnya tidak benar, maka diambil peringatan, diambil. Yang digunakannya itu diambil. Nasabnya itu diambil, diputuskan aja. Ya, ya, baiklah saudara-saudaraku yang mendapat persekusi, mudah-mudahan dapat keberkahan, ya, dapat kemudahan dan secepatnya sembuh. Dan kepada pihak-pihak yang lain sebagai pendukung, ya, sebagai pengawal daripada Nahdlatul Ulama, ya, pengawal daripada kiai-kiai Nusantara, pengawal daripada ulama-ulama Nusantara, agar sedikit bersabar dan menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan kalau memang sudah waktunya, mari kita bersama berjuang demi nusa dan bangsa. Baik, sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, kita saksikan ini, ya. Kita saksikan pernyataan dari seorang panglima ini, ya. Seorang panglima, komandan ini, ya, yang menyatakan kekecewaan dan kemarahannya, ya,
kepada para pelaku-pelaku persekusi, ya, habaib dan habaib bodong, ya, yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kita saksikan, mudah-mudahan ini dapat dilihat oleh semua para sahabat-sahabat, saudara-saudara, dan bersiap-siaplah tunggu genderang, ya, agar kita siap berjuang bersama-sama. Baik, saksikan dulu cuplikan dari video berikut ini. Di Kerawang yang yaitu tentang persekusi gerombolan kriminal Mukibul Habib yang memperkosi Tubagus Mogi bersama kiai-kiai Kerawang. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Kalau kalian masih main seperti itu, hai Habib, hei Mbak Alwi, terutama ini Bahar bin Smith, Anda sudah menyiapkan semua ini. Anda membuat alibi, Anda istirahat setelah mengajar, tapi Anda lupa, Anda menyiarkan masalah ini, persekusi ini, channel Anda menyiarkannya. Berarti Anda memang terlibat dalam hal ini. Kami peringatkan Anda, wahai Habib, jangan kau jadikan anak bangsa yang sebagai bempermu. Kalau berani turun sendiri kamu. Kamu orang-orang licik. Kamu PKI yang berteriak PKI. Maka dari itu, kami instruksikan kepada laskar-laskar semua perjuangan Bani Wali Songo untuk segera merapatkan barisan. Mungkin ini sudah saatnya kita turun ke medan laga. Dan ingat, perang Baratayuda itu adalah perang saudara. Tapi untuk tafrik bainana wa bainakum, bainal haq wal batil. Maka dari itu, kalau terpaksa Muhibin harus kita hadapi karena mereka adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Seperti saat geger perjuangan kemerdekaan juga ada pengkhianat-pengkhianat di negeri ini, dan mereka para Muhibin adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa ini yang mereka meski dibinasakan, mereka meski dibasmi, pengkhianat-pengkhianat itu. Maka kami mengajak semuanya, Laskar Mataram Raya di mana saja Anda berada, untuk mempersiapkan diri. Andai kata nanti tombol komando sudah dipencet, maka bergerak semua. Tapi ingat, saat ini masih ada upaya hukum yang dilakukan Tubagus Mogi bersama kiai-kiai di Kerawang. Bersabar dulu, bersabar dulu. Andai katanya polisi tidak secepatnya menindak hal ini dan menuntut menyelesaikan ini secara tuntas, termasuk Bahar bin Smith, saya yakin para habaib ini ada di belakang ini. Tapi mereka licik membuat alibi seolah-olah mereka di pondok habis ngaji istirahat, padahal dia memantau pergerakan ini. Ini kelicikan mereka, orang-orang PKI. Mereka menyerang kiainya. Kalau Anda muhibul, orang yang tahu adab, orang yang tahu tata krama, Anda tidak akan
akan menyerang kiai, dan yang diserang ini adalah kiai NU. Wahai Banser, wahai Ansor, wahai NU, bangkitlah. Apakah Anda terima untuk selalu diinjak-injak ini? Maka kami instruksikan kepada semua untuk waspada, untuk siap-siap kita bergerak melawan mereka. Tidak peduli mereka mau kibul, karena mereka sudah terjun, maka kita harus terjun menghadang mereka. Pasukan Laskar Mataram Raya siap untuk menghadapinya. Pusaka meski tak hulus, minta bisa dibiarkan. Sekali lagi aparat keamanan, kalau panjenengan main-main dalam kasus ini, Anda tidak menuntaskan masalah ini, maka jangan heran kalau hukum jalanan akan berlaku. Maka kami harap kepada pihak kepolisian usut tuntas masalah ini. Kalau tidak, maka kami akan turun semua dengan pasukan penuh untuk menghancurkan para mukibul-mukibul. Kami laskar-laskar sudah tidak peduli lagi apakah mereka anak bangsa atau bukan, karena mereka adalah pengkhianat, mereka adalah PKI. Siapa yang mempersuki PKI, kiai, kecuali mental PKI, didikan para habaib. Dan kita tahu bahwa PKI adalah mereka PKI, teriak PKI. Itu saja. Sekali lagi kami instruksikan kepada semua aliansi Bani Laskar Bali Songo untuk siap siaga pada saat tombol komando kita pencet. Maka mari kita bergerak bersama untuk menghadapi mukibul-mukibul dan para habaib. Kita sudah tahu, jangan kita dibodohin. Mereka berada di belakang peristiwa ini, tidak menyurutkan persekusi Anda, tidak menyurutkan semangat kami untuk berjuang. Jangan dianggap ini kita hanya garang di medsos, tapi karena kami sudah besar di alam nyata, maka Anda khawatir. Hei para habaib, kalau ada habaib yang baik tapi diam, kita anggap sama saja mereka sama mereka. Habaib yang katanya Habib baik, Habib yang peduli dengan NKRI, tapi Anda diam dengan peristiwa ini, kami samakan Anda dengan mereka. Anda menandatangani perlakuan mereka untuk menantang perang dengan kami, maka kami siap untuk menghadapi Anda. Pusaka leluhur kami akan kami cabut untuk menangani hal ini. Andai kata polisi dan pihak keamanan tidak bisa menyelesaikan ini, maka kami akan menyelesaikannya. Jangan, ini sudah kemarahan yang puncak. Sekali lagi, rapatkan barisan, siap siaga. Ingat, kita meski siap siaga. Demikian bahwa kita sebenarnya tadi sudah tidur, tapi ingin bangun, ternyata ada peristiwa ini. Ini getaran hati perjuangan. Kalau ada peristiwa, sini bergetar. Ternyata saya bangun malam, dan di peristiwa di malam ini ada peristiwa itu, maka kami tidak boleh diam. Walaupun kami hanya bisa instruksi. Maaf saudara-saudaraku semua, jangan framing. Kami hanya garang di medsos. Ayo kita bergerak merangsek mereka
Demikian, salam akar waras, salam perjuangan NKRI harga mati leluhur kita, kita marwahnya meskipun dengan darah dan nyawa kita. Demikian, salam dari Panglima Laskar Mataram Raya Baugit. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudaraku yang masih bersama Konsep Kehidupan Channel, itulah tadi ya sikap dan pernyataan emosional ya dari seorang komandan atau panglima ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mensikapi permasalahan ini dengan baik dan dengan bijak ya. Jadi maksudnya tidak berbuat sembarangan atau semena-mena tanpa aturan, tanpa perintah. Mari kita bersikap dan berjuang bersama dengan satu tujuan dan atas perintah. Ya, jadi kalau ada yang merintah, ada tujuannya jelas dan kita tidak akan ngawur nanti berjalannya. Kita berjuang bersama dan kita berdoa agar semua permasalahan ini dapat kita hadapi bersama. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.